Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya mau berbagi keterangan. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya, pertanyaan dari seorang guru salah satu lembaga di desa dari Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Beliau mengirimkan chat WA kepada saya. Isi pertanyaan dan keterangannya seperti ini. Pak, saya penggarap sawah, tapi sawah-sawah itu belum ada yang menjadi milik saya sendiri. Ada yang menyewa, ada yang mertelu dengan yang punya sawah. Saya punya garapan di 3 tempat, Pak. Yang pertama, ukuran sawah 2 kotak milik 2 orang yang berbeda. Biasanya kalau pas bagus bisa panen 2 ton. Yang kedua, ukuran sawah 1,5 kotak. Jika panen bagus bisa 1,8 ton. Yang ketiga, ukuran sawah bakon. Jika panen bagus ada hasil 2,7 ton. Beliau juga bercerita, kemarin 2 musim gagal panen karena adanya banjir. Pertanyaan beliau kepada saya, zakat saya berapa persen, Pak? Pengairannya lewat P3A atau panitia sawah, panitia pengairan. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan seorang guru tersebut, mari kita kaji terlebih dahulu keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan zakat padi. Perlu diingat, zakat padi itu zakat diambil dari hasil kotor. Jadi zakatnya padi itu diambil dari hasil panen, hasil kotornya, tidak dikurangi dari modal-modal yang dia keluarkan terlebih dahulu. Jadi semua pembiayaan menanam padi itu ditanggung oleh pemilik padi, tidak diambilkan dari padi yang wajib dizakati. Yang kedua, hasil panen dalam 1 tahun bila sama jenisnya, misalnya tanam pertama padi, tanam kedua padi seperti di daerah Undaan sini, masa tanam pertama, masa cocok tanam pertama padi, masa cocok tanam kedua padi. Nah, kalau masih dalam 1 tahun ada 2 tanam pertama dan tanam kedua, maka hasil panen itu dikumpulkan dalam menjumlah nisab dan dalam menentukan kadar zakat. Nah, yang saya tahu, yang sering saya ketahui, ya mohon maaf apabila pengetahuan saya tentang dunia persawahan kurang memadai atau ada yang kurang atau bahkan mungkin salah, saya mohon maaf. Setahu saya bila ada panen ya langsung dizakati pada
waktu itu, nanti tanam lagi, ada panen, ya dizakati lagi. Itu yang umum yang saya tahu. Jadi mohon maaf kalau ternyata ada yang tidak begitu. Jadi mestinya tanaman masa tanam pertama dengan masa tanam yang kedua ini digabung. Kemudian yang ketiga, bila dalam pengairannya tanpa dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Jika pengairannya dipungut biaya, maka zakatnya adalah 5%. Nah ini lagi yang keempat, ini yang mungkin agak beda. Bila masa tanam pertama karena masa banyak hujan, mudah mendapatkan air, dia tidak menggunakan jasa dari P3A. Kemudian masa tanam kedua menggunakan air, yang bayar. Tadi menggunakan air tapi tidak bayar karena musim penghujan, banyak air. Masa tanam kedua menggunakan air yang membayar lewat jasa dari P3A, panitia sawah, kaitannya dengan pengairan. Nah, zakatnya ini masa tanam pertama digabung dengan masa tanam kedua, ini zakatnya adalah 7,5%. Ini mungkin bisa dikatakan mungkin baru di kalangan undaan, karena undaan ini rata-rata menggunakan air P3A, air yang dipelopori oleh panitia sawah. Ya, ini yang paling penting. Adapun biaya selain pengairan seperti pupuk, obat, semprot, upah tandur, upah matun, upah ngedos atau blower, selain biaya pengairan ini, semuanya ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori biaya yang bisa mempengaruhi kadar jumlah zakat. Logikanya begini, tanaman bila tidak ada air akan mati. Makanya bisanya ada air kok harus bayar, ya bayar. Nanti zakatnya dikurangi dari 10% menjadi 5%. Beda kalau pupuk, obat semprot, obat hama dan lain sebagainya, itu tandur dan lain sebagainya. Bila tanaman padi tidak disemprot, dia akan tetap hidup. Tetapi yang sudah umum akan mempengaruhi hasil dari panen. Biasanya seperti itu. Makanya kalau air membayar, maka zakatnya 5%. Kalau airnya tidak membayar, maka zakatnya 10% dari hasil semua panen. Ini sengaja saya kumpulkan dari beberapa kitab karena saya takut ada kesalahan. Ya, saya orangnya kan tidak pandai, menjawabnya masih pakai buku, masih pakai kitab, tidak langsung jawab tes, sat. Saya tidak bisa atau belum bisa. Oke, saya pakai catatan. Kemudian menurut madhab Imam Syafi'i, zakat tanaman dalam hal ini adalah padi, harus diberikan dalam bentuk barangnya. Misalnya tanaman padi, ya yang diberikan untuk zakat ya berupa padi, tidak berupa yang lainnya. Itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau menurut madhab Imam Hanafi, ini beda lagi. Kalau menurut Imam madhab Hanafi,
Menurut madhab Imam Hanafi, zakat tanaman dapat diberikan dalam bentuk nilainya. Nilai. Contoh, jika sawah menghasilkan 10 ton, maka zakatnya boleh dalam bentuk harga gabah 1 ton, yaitu 10% dari 10 ton. Bila pengairannya tidak dipungut biaya, itu 10%. Yang perlu digarisbawahi di sini, yang dimaksud dengan nilai atau mata uang dalam madhab Imam Hanafi adalah nilai dari barang, nilai dari padi yang seharusnya dikeluarkan zakatnya, bukan nilai dari penjualan barang tersebut. Ini saya kasih contoh. Ketika masa panen tiba, saya menjual padi saya dengan sistem tebasan, dijual ketika tanaman padi masih di sawah. Padi saya dibeli dengan dengan padi yang masih di sawah tersebut, dibayar dengan 10 juta. Ini contoh. Jadi padi saya dibeli penebas itu seharga 10 juta. Jadi padi saya jual ke penebas, dibeli dengan 10 juta. Kemudian penebasnya panen mendapatkan hasil 15 ton. Pada saat itu 1 ton harganya 1 juta. Jadi saya jual 10 juta, kemudian yang penebas menjualnya mendapatkan hasil 15 juta. Karena pada saat itu harga 1 ton 1 juta. Maka zakat yang saya keluarkan, nilai dari 10%-nya 15 ton, yaitu 1,5 ton, senilai 1,5 juta, 1.500.000, bukan dari 10 juta harga penjualan. Ini yang harus dipahami. Jadi yang mau dizakati itu padinya, karena padinya dapat 15 ton. Ya 15 ton ini yang akan dikeluarkan zakatnya berapa? 10% dari 15 ton, bukan dari 10 juta dari hasil pembelian gitu. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mempunyai padi, yang mempunyai tanaman padi. Untuk itu sawah ini ya, untuk itu sawah yang penggarapannya diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil, yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai tanaman padi di sawah tersebut. Apabila yang mempunyai tanaman padi adalah penggarap sawah, maka beban zakat ditanggung oleh penggarap sawah. Gitu. Jadi jawaban untuk panjenengan, salah satu guru di lembaga di desa dari Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah, pertanyaannya tadi, berapa persenkah zakat yang harus saya keluarkan? Pengairannya lewat panitia
sawah, panitia pengairan sawah. Yang harus jenengan keluarkan adalah 5% dari hasil semuanya. Tetapi jenengan harus ingat, jenengan harus membedakan mana yang tanaman jenengan sendiri, mana yang tanaman parunan atau mertelu tadi. Yang hasilnya mertelu itu berapa, yang hasilnya 2 tempat tadi, yang tidak mertelu, yang jenengan nyewa itu berapa. Itu dikeluarkan sama-sama 5%. Cuma yang gabungan tadi mertelu itu yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai tanaman. Sebelum saya akhiri, ini malah saya punya pertanyaan. Alhamdulillah, kalau ada yang bisa membantu saya jawab pertanyaan saya. Begini, yang sering saya tahu ini, ya mohon maaf kalau saya ada kekurangan paham tentang model sawah-sawah, karena memang saya pribadi ya pernah ngedos, ya pernah daud, ya pernah tandur, pernah, tapi saya belum pernah terjun sendiri ke dunia persawahan. Artinya saya belum pernah nanam sawah sendiri, itu belum pernah. Ya saya dapat pengalaman itu ya dari orang tua saya, dari guru-guru saya, dari teman-teman saya yang garap sawah. Yang sering saya tahu, ketika padi sudah dipanen, masih disisakan sedikit padi, dengan keterangan dari yang punya padi itu milik panitia sawah pengairan sawah. Yang memanen itu ya panitia, bukan pemilik tanaman padi. Terus dikatakan itu sebagai bayaran untuk panitia sawah, kaitannya dengan pengairan. Pertanyaan saya, apakah panen panitia sawah ini hasilnya berapa kilo atau berapa kintal, disampaikan atau tidak kepada yang mempunyai tanaman padi? Hasil panen panitia ini masih ada kaitannya dengan jumlah total keseluruhan panen dari pemilik tanaman padi, karena dia yang harus mengeluarkan zakat. Itu pertanyaan yang pertama, dan ada kronologinya, ceritanya. Kemudian yang kedua, ketika padi dijual dengan sistem tebasan, hasil panen dapat berapa kintal, hasil panen dapat berapa ton, hasilnya itu disampaikan atau tidak kepada yang mempunyai tanaman padi. Bagaimana zakatnya? Karena yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai tanaman padi, bukan orang yang membeli tanaman padi. Itu 2 pertanyaan saya. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan yang saya terangkan, yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.